Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Friska Hutasoid dengan NIM J3J117224. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video presentasi tentang laporan akhir saya yang berjudul Upaya Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjaminan KUR pada PT Jamkrindo Persero, Jakarta Pusat. Yang terhormat, dosen pembimbing saya, Dr. Insinyur Anita Ristianingrum, MSI, dan dosen penguji. Topik yang akan saya bahas yaitu latar belakang dari ide pengembangan bisnis, tujuan kajian pengembangan bisnis, keragaan perusahaan, kredit usaha rakyat, rumusan dari ide pengembangan bisnis, aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial, serta simpulan dan saran. Hal yang melatar belakangi laporan akhir saya yaitu usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia karena UMKM berhasil memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Dibuktikan pada tahun 2018 UMKM berhasil memberikan kontribusi PDB sebesar Rp8.573.895.300 dan berhasil menyerap tenaga kerja hingga 293.849 orang. Namun, di balik peran UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan akses modal dari lembaga keuangan. Sehingga pada bulan November tahun 2007, pemerintah membuat program kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah dan dijaminkan oleh lembaga penjamin. Menurut Permenko Nomor 8 Tahun 2019, KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja atau kredit investasi yang diberikan kepada debitur individu, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan yang cukup atau agunan tambahan belum cukup. Kredit usaha rakyat disalurkan oleh 44 lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan KUR juga dijamin oleh lembaga penjamin yaitu PT Jamkrindo Persero. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kembali menunjuk salah satu perusahaan BUMN untuk menjaminkan KUR. Adanya perusahaan penjamin lain yang dapat menjaminkan KUR memberikan pengaruh pada PT Jamkrindo Persero karena perusahaan mengalami penurunan jumlah debitur KUR pada tahun 2018. Pada tahun 2017, jumlah debitur KUR yaitu 2.228.828 debitur KUR. Sementara pada tahun 2015, PT Jamkrindo Persero mengalami penurunan jumlah debitur sebanyak 12,4% atau menjadi 1.982.984 debitur. Sampai saat ini total UMKM yang ada di Indonesia yaitu 64.194.570 unit UMKM. Namun, UMKM yang baru mengikuti program KUR yaitu sekitar 31% saja atau sekitar 20.085.942 unit UMKM. Menurut hasil survei dari SRMJ, sekitar 48% UMKM Indonesia masih kesulitan modal untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan belum mengikuti program KUR sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan dalam melakukan upaya pemasaran dengan lembaga keuangan untuk melakukan penyuluhan dengan UMKM terkait dengan program kredit usaha rakyat. Walaupun ada perusahaan penjamin lain yang dapat menjaminkan KUR, porsi penjaminan PT Jamkrindo Persero lebih besar dibandingkan pesaing. Dari penyaluran yang dikeluarkan oleh pemerintah, 55% target penyaluran KUR yaitu milik PT Jamkrindo Persero. Dan juga melalui Kementerian KUKM mengeluarkan target kenaikan penyaluran KUR hingga 325 triliun dan juga membuat proyeksi peningkatan UMKM yang di Indonesia hingga 2024 itu semakin meningkat. Sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi PT Jamkrindo Persero dalam melakukan upaya pemasaran dengan mitra usaha penyalur KUR yang telah bekerja sama dengan PT Jamkrindo Persero dalam memperluas pasar dan meningkatkan volume penjaminan KUR. Adapun tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan dengan melakukan upaya pemasaran untuk meningkatkan target atau volume penjaminan KUR pada PT Jamkrindo Persero Jakarta Pusat.
Yang kedua, menyusun perencanaan pengembangan bisnis upaya pemasaran untuk meningkatkan volume penjaminan produk KUR pada kantor pusat PT JIM Persero berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial. Keragaan perusahaan. Sejarah perusahaan. PT JIM Krindo Persero atau Perusahaan Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1970 sebagai LJKK atau Lembaga Jaminan Kredit Koperasi. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi atau Perum PKK. Pada tanggal 7 November tahun 2000, Perum PKK mengalami perubahan nama menjadi Perum SPU atau Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha karena adanya perubahan pada pola penjaminan kegiatan bisnisnya yang tidak lagi memberikan penjaminan bunga terhadap UMKM. Pada tahun 2008, Perum SPU mengalami perubahan bisnis yang fokusnya untuk memberikan bisnis penjaminan kredit bagi UMKM dan koperasi. Maka Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo. Untuk memudahkan perusahaan dalam hal pengambilan keputusan, Presiden Indonesia mengeluarkan peraturan presiden untuk mengubah bentuk badan usaha Perum Jamkrindo menjadi perusahaan perseroan, sehingga pada tanggal 17 Februari tahun 2020 PT Perum Jamkrindo mengalami perubahan menjadi PT Jamkrindo Persero. Adapun struktur organisasi dari divisi bisnis 1 dapat dilihat pada slide. Divisi bisnis 1 memiliki jumlah karyawan sebanyak 14 karyawan dan juga 3 orang karyawan magang. Sumber daya perusahaan. Perusahaan memiliki sumber daya fisik, manusia, keuangan, serta kegiatan bisnis perusahaan. Sumber daya fisik berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, serta inventaris rumah dinas. Sumber daya manusia, jumlah karyawan perusahaan yaitu 1.002 karyawan, dan jumlah karyawan divisi bisnis 1 yaitu 14 karyawan. Sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan itu berasal dari negara dengan total 7.633.733.365.160 rupiah. Dan PT Jamkrindo Persero memiliki produk program dan non-program sebanyak 21 produk. Kredit usaha rakyat adalah kredit pembiayaan modal kerja atau kredit investasi yang diberikan kepada individu, kelompok usaha atau badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan belum cukup, dan KUR yang disalurkan oleh lembaga keuangan yaitu ada KUR mikro, KUR kecil, KUR khusus, dan KUR penempatan TKI. Perbedaan dari setiap KUR tersebut dilihat dari plafon kredit penjaminannya atau plafon kreditnya. Syarat untuk menjadi debitur KUR ketika akan mendaftarkan ke lembaga keuangan yaitu yang pertama, UMKM wajib memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. UMKM juga wajib memiliki IKTP, nomor pokok wajib pajak, dan surat izin UMKM. UMKM juga wajib untuk mengikuti kegiatan pelatihan minimal 3 bulan, dan juga UMKM wajib untuk melakukan pengecekan pada SIDBI dan SLIK OJK. Rumusan ide pengembangan bisnis didapatkan dari hasil analisis SWOT pada PT Jamkrindo Persero. Didapatkan faktor internal yaitu berupa kekuatan dan faktor eksternal yaitu berupa peluang. Faktor internal kekuatan dari PT Jamkrindo Persero yaitu yang pertama, mempunyai citra yang baik sebagai perusahaan BUMN, memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor cabang khusus, 9 kantor wilayah, 56 kantor cabang, dan 16 kantor unit pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki unit peringkat UMKM yaitu UMKM layak, memiliki kapasitas penjaminan yang masih besar karena giring rasio perusahaan masih sebesar 10,003, dan perusahaan memiliki kualitas pelayanan penjaminan dan klaim yang relatif cepat dan baik. Peluang yang dimiliki perusahaan yaitu terdapat proyeksi peningkatan target penyaluran KUR hingga 325 triliun, peningkatan jumlah UMKM di Indonesia, terdapat potensi pasar yang masih cukup besar pada produk KUR bagi perusahaan, dan adanya peningkatan teknologi informasi yang membantu proses operasi. Sehingga didapatkan rumusan ide bisnis, upaya pemasaran untuk meningkatkan volume penjaminan KUR pada PT Jamkrindo Persero Jakarta Pusat. Menggunakan analis kelayakan aspek non-finansial dan finansial. Aspek non-finansialnya yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek manajemen, dan aspek finansial menggunakan metode analis Laborgi. Jika rumusan ide bisnis ini layak, maka akan dilaksanakan. Sementara jika tidak layak, akan dievaluasi kembali.
Pada aspek pasar dan pemasaran akan membahas STP dan 4P. Segmentasi geografisnya yaitu para pelaku usaha yang terdapat pada wilayah Indonesia. Sementara segmentasi demografisnya, segmen yang akan tuju yaitu berdasarkan pekerjaan. Segmentasi psikografisnya yaitu para pelaku usaha berdasarkan pembiayaan modal dan kepemilikan agunan. Target pasar dari perusahaan yaitu para pelaku usaha UMKM yang terdiri dari pedagang, peternak, nelayan, petambang, pelaku usaha jasa, dan para pelaku usaha lainnya yang berada di wilayah 56 kantor cabang perusahaan yang kesulitan akses pembiayaan modal dan tidak memiliki agunan serta belum mengikuti program KUR. Sementara untuk posisi pasar dari perusahaan yaitu yang pertama, volume penjaminan perusahaan lebih besar dibandingkan pesaing. Yang kedua, perusahaan memiliki citra yang baik sebagai perusahaan BUMN. Yang ketiga, perusahaan memiliki UMKM layak sebagai alat pemeringkat UMKM yang dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan dalam menjaminkan debitur. Yang keempat, mitra dapat mengajukan hak klaim pada kolektibilitas 3 dan kolektibilitas 4 jika memiliki plafon kredit yang tinggi. Dan yang kelima, perusahaan memiliki tagline Your Trusted Guarantee Partner. Bauran pemasaran yaitu produk, place, promotion, dan price. Untuk produknya itu, produk KUR pada PT Jemkerindo Persero merupakan produk program karena diberikan penugasan oleh pemerintah. PT Jemkerindo sendiri itu memiliki keunggulan pada pelayanannya terhadap mitra, usaha penyalur KUR, dan mempunyai posisi pasar yang baik dalam industri penjaminan. Untuk memiliki satu kantor pusat, satu kantor cabang khusus, 56 kantor cabang, 16 kantor unit pelayanan, dan 9 kantor wilayah yang tersebar di wilayah Indonesia. Untuk price-nya itu, PT Jemkerindo Persero dalam memasarkan produk KUR ini diatur oleh pemerintah berdasarkan Permenko nomor 8 tahun 2015, yaitu untuk KUR mikro tarifnya itu sebesar 1,5%, untuk KUR kecil khusus dan TKI itu 1,75%. Untuk promosi, perusahaan akan melakukan personal selling, mass selling, public relation, dan relationship marketing. Aspek operasional terdiri dari proses penjaminan KUR dan mekanisme promosi yang akan dilakukan perusahaan dalam melakukan upaya pemasaran. Dari penjaminan KUR itu, calon terjamin melakukan pengajuan KUR kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kemudian, lembaga keuangan mengajukan permohonan penjaminan KUR kepada PT Jemkerindo Persero. PT Jemkerindo Persero akan mengirimkan surat sertifikat penjaminan atau SP kepada lembaga keuangan yang mengajukan permohonan penjaminan debitur KUR. Setelah itu, lembaga keuangan menagihkan subsidi bunga kepada KPA atau kuasa pengguna anggaran dengan menginput dari debitur di SIKP dan akan diverifikasi oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Setelah itu, KPA akan membayarkan subsidi bunga kepada lembaga keuangan sesuai dengan tarif imbal jasa penjaminannya. Setelah KPA membayarkan tarif IJP kepada lembaga keuangan akan membayarkan IJP tersebut kepada PT Jemkerindo Persero sesuai dengan tarif IJP-nya. Jika sewaktu-waktu debitur dari lembaga keuangan tersebut mengalami wan prestasi, maka lembaga keuangan dapat mengajukan klaim kepada PT Jemkerindo Persero dan PT Jemkerindo Persero akan memberikan coverage penjaminan pada produk KUR sebesar 70%. PT Jemkerindo Persero akan membayarkan klaim sesuai dengan jumlah tersebut kepada lembaga keuangan penyalur KUR, dan lembaga keuangan penyalur KUR akan membayarkan subrogasi kepada PT Jemkerindo Persero sesuai dengan klaim yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Mekanisme promosi yang pertama yaitu personal selling. Perusahaan akan melakukan penawaran kerjasama dengan melakukan pemberian deposito kepada lembaga keuangan penyalur KUR yang belum melakukan kerjasama dengan PT Jemkerindo Persero. Adapun lembaga keuangannya yaitu ada Bank Permata, Bank BCA, Bank Nasional Nobu, Bank Mandiri Taspen, dan Bank Pembangunan Daerah Papua. Deposito yang akan diberikan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp150 juta dengan simpanan deposito selama 12 bulan. Mass selling, kegiatan yang akan dilakukan perusahaan yaitu dengan mengunggah laporan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk membangun citra perusahaan di mata lembaga keuangan atau mitra usaha dan UMKM. Jemkerindo memiliki website, Instagram, dan YouTube yang dapat diakses pada www.jemkerindo.co.id. Untuk Instagram yaitu @pt_jemkerindo dan YouTube PT Jemkerindo.
Public relation yang akan dilakukan yaitu perusahaan akan bekerja sama dengan mitra usaha yang memiliki market share tinggi pada tahun 2020 ini untuk melakukan penyuluhan setiap 2 bulan sekali. Kerjasama akan dilakukan dengan BPD Lampung, Bank Maybank, Bank Sinarmas, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Utara, BPD Sumatera Selatan, Kopdit Obormas, ITC Multifinance, Bank BRI Agro, BPD Sumatera Utara, dan Bank BRI. Dalam public relation ini, penyuluhan dilakukan untuk mengenalkan program kredit usaha rakyat yang dimiliki oleh pemerintah dan yang disalurkan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan jumlah debitur KUR pada lembaga keuangan dan untuk meningkatkan jumlah volume penjaminan pada PT Jam Krindo Persero. Melakukan penyuluhan, PT Jam Krindo Persero bekerja sama dengan bank karena dalam pelaksanaannya itu yang menyalurkan KUR adalah lembaga keuangan dan UMKM tidak dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan kredit KUR kepada PT Jam Krindo secara langsung karena regulasi yang ada itu sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga perusahaan akan melakukan kerjasama dengan bank dalam melakukan penyuluhan UMKM untuk program kredit usaha rakyat. Yang terakhir itu adalah relationship marketing. Perusahaan akan melakukan frekuensi marketing base customer yang akan diberikan kepada satu mitra usaha yang mempunyai plafon penjaminan paling tinggi, dan perusahaan akan memberikan voucher liburan untuk 20 orang dan 5 laptop kepada mitra usaha yang memenangkan frekuensi marketing base customer. Tetapi dalam hal ini mitranya itu harus memiliki jejak bisnis penjaminan baik dan lancar seperti pengembalian subrogasi setelah mengajukan hak klaim. Dalam aspek organisasi dan manajemen, perusahaan tidak mengalami perubahan struktur organisasi karena pada dasarnya perusahaan sudah memiliki divisi bisnis yang akan melaksanakan kajian pengembangan bisnis ini, yaitu divisi bisnis 1, divisi PUKM, dan kantor cabang. Divisi bisnis 1 dipilih karena divisi bisnis 1 yang melakukan pelayanan atau maintenance marketing dengan mitra usaha. Kantor cabang sebagai tempat bertemunya mitra usaha secara langsung dengan PT Jam Krindo Persero dalam mengajukan permohonan penjaminan KUR. Divisi PUKM sebagai divisi yang melakukan collecting data terhadap UMKM melalui aplikasi UMKM Layak. Yang akan dibuat yaitu upaya pemasaran untuk meningkatkan target volume penjaminan KUR dengan melakukan strategi pemasaran bersaing dan bauran pemasaran pada produk KUR. Sementara untuk organizingnya itu upaya kajian pengembangan bisnis ini akan dilakukan penambahan pembagian tugas kepada karyawan divisi bisnis 1, divisi PUKM, dan kantor cabang dalam melakukan upaya pemasaran. Untuk activating, perusahaan akan mengikuti prosedur dan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan kegiatan perusahaan. Yang keempat itu ada controlling. Perusahaan akan melakukan dan menerapkan evaluasi pada elemen perusahaan yang terlibat dalam ide pengembangan bisnis ini untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada. Aspek sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya tidak dibutuhkan penambahan tenaga kerja karena karyawan divisi bisnis 1, PUKM, dan kantor cabang masih memiliki waktu yang luang untuk dapat menerapkan ide pengembangan bisnis ini, sehingga tidak diperlukan adanya penambahan tenaga kerja yang baru. Namun ada penambahan job desk pada divisi bisnis 1, PUKM, dan kantor cabang, yaitu pada divisi bisnis 1 membuat jadwal pertemuan 1 kali dalam sebulan untuk membahas kinerja bisnis penjaminan KUR dengan mitra usaha, membuat pertemuan dengan lembaga keuangan penyalur yang belum melakukan kerjasama, mengadakan rapat formal minimal 1 tahun sekali, membuat kerjasama penyuluhan UMKM dengan mitra usaha market share tinggi, membuat frekuensi marketing base customer dengan melakukan pendataan plafon kredit dari mitra usaha, melakukan analisis terkait dengan subrogasi mitra usaha, dan melakukan penyuluhan UMKM. Divisi PUKM yaitu akan melakukan penyuluhan UMKM bersama divisi bisnis 1 dan mitra usaha 2 bulan sekali. Kemudian melakukan collecting data UMKM yang mengikuti penyuluhan dengan menggunakan UMKM Layak, dan melakukan konsultasi dengan UMKM pada saat penyuluhan jika UMKM mengalami kesulitan. Dan kantor cabang juga akan melakukan penyuluhan UMKM dengan mitra usaha penyalur KUR selama 2 bulan sekali dan melakukan pendataan menggunakan aplikasi UMKM Layak.
Untuk aspek kolaborasi, perusahaan akan melakukan kerjasama dengan mitra usaha yang memiliki market share tinggi, yaitu ada BPD Lampung, Bank Maybank, Bank Sinarmas, BPD Kalsel, BPD Sulawesi Utara, BPD Sumatera Selatan, Kopdit Obermas, ITC Multifinance, Bank BRI Agro, BPD Sumatera Utara, dan Bank BRI. Untuk aspek finansial terdiri dari perencanaan penerimaan, perencanaan biaya, dan analis laba rugi. Perencanaan penerimaan IJP, jumlah calon debitur kur baru yang akan dijaminkan oleh perusahaan yaitu 13.889 debitur. Data ini diperoleh dari jumlah UMKM yang di Indonesia yaitu 64.194.570 UMKM dan UMKM yang menggunakan KUR yaitu 20.085.942 UMKM. Sebanyak 48% UMKM masih kesulitan modal dan belum mengikuti KUR, sehingga jumlah tersebut dapat menjadi potensi pasarnya, yaitu sekitar 21.172.141 UMKM. Dari data UMKM tersebut, perusahaan sebelumnya pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan debitur KUR sekitar 0,0656%. Sehingga dari 0,0656% tersebut didapatkan angka 13.889 debitur yang akan menjadi calon debitur KUR baru perusahaan. Dari 13.889 debitur tersebut, 67,1%-nya itu merupakan debitur mikro, 32,33%-nya merupakan debitur KUR kecil, dan sisanya yaitu KUR TKI. Untuk plafon KUR mikro yaitu 25 juta. Untuk KUR kecil yaitu 100 juta, dan untuk KUR TKI yaitu 25 juta. Perencanaan penerimaan investasi pada kajian pengembangan bisnis ini mengalami peningkatan karena perusahaan melakukan pemberian deposito sebagai bentuk penawaran kerjasama dengan lembaga keuangan penyalur KUR yang belum menjadi mitra perusahaan sebesar 150 juta per lembaga keuangan, sehingga didapatkan total setelah melakukan investasi deposito yaitu sebesar Rp791.475.000. Sementara untuk perencanaan penerimaan lain-lain sebelum sama dengan sesudah pengembangan yaitu Rp251.270.418.914. Sehingga total penerimaannya itu Rp11.633.864.133.13. Untuk perencanaan biaya terdiri dari perencanaan biaya klaim, perencanaan biaya usaha, dan perencanaan biaya pajak penghasilan. Pada biaya klaim dan biaya pajak penghasilan pada pengembangan bisnis ini sebelum sama dengan sesudah pengembangan, yaitu untuk biaya klaim sebesar Rp745.323.188.734, sementara untuk biaya pajak penghasilan yaitu Rp89.654.693.972 per tahun. Perencanaan biaya perusahaan mengalami peningkatan setelah adanya kajian pengembangan bisnis ini karena perusahaan akan melakukan pemasaran pada mitra usaha dan UMKM yang meliputi ada biaya operasional yaitu biaya penyuluhan UMKM, pemberian reward dan door prize sebagai frekuensi marketing base customer, biaya bermain golf dengan mitra usaha, dan kemudian ada biaya administrasi dan umum yang terdiri dari biaya rapat kerja rutin yang akan dilakukan perusahaan dengan mitra. Ada biaya sumber daya manusia dan biaya sistem dan pengembangan usaha dengan total biaya yaitu Rp8.244.360.000. Analis laporan laba rugi dilakukan dengan menghitung pertambahan biaya dan pertambahan penerimaan yang didapatkan perusahaan setelah adanya kajian pengembangan bisnis ini. Dan pertambahan biaya dan pertambahan penerimaan dilakukan pertambahan dengan pendapatan perusahaan sebelumnya sebelum kajian pengembangan bisnis ini dilakukan. Setelah menghitung analis laba rugi, didapatkan selisih keuntungan sebelum dan sesudah melakukan kajian pengembangan bisnis ini yaitu sebesar Rp3.389.504.133.13. Simpulan, berdasarkan hasil rumusan ide pengembangan bisnis, yaitu berdasarkan faktor internal berupa kekuatan,
Perusahaan memiliki citra sebagai BUMN, kapasitas penjaminan yang besar, kualitas layanan yang baik, dan faktor eksternal berupa peluang yaitu peningkatan target penyaluran KUR dan peningkatan jumlah UMKM Indonesia. Maka strategi yang tepat yaitu melakukan upaya pemasaran untuk meningkatkan volume penjaminan produk KUR pada PT Jamkrindo Persero Jakarta Pusat. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis aspek non-finansial dan aspek finansial, ide pengembangan bisnis ini layak untuk dilaksanakan karena perusahaan mempunyai sumber daya yang telah berdasarkan sumber daya, perusahaan mampu untuk melaksanakan kajian pengembangan bisnis ini. Dan berdasarkan perhitungan aspek finansial, pada kajian pengembangan bisnis ini, perusahaan akan memperoleh manfaat atau keuntungan sebesar 3.389.504.133.13 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.